Oh gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Ini apa ya istilahnya raising kids atau generasi platinum di era digital ini memang banyak sekali tantangannya, terutama kalau misalnya bicara teknologi. Karena anak-anak ini memang sudah sangat apa ya mudah sekali menggunakan teknologi. Juga ya mereka. Yes, exactly. Nah, kalau misalnya dengan tantangan yang ada sekarang yaitu tantangan pornografi, bagaimana sebetulnya orang tua itu bisa memberikan apa ya terapi yang tepat untuk anak-anak ini. Untuk itu kita langsung bahas saja dengan psikolog anak Ibu Eli Risma. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya. Tapi sebelum ngobrol mungkin supaya lebih enak, saya pengen sebelah Oh iya, Ibu Eli aja, silakan. iya kan? Oh, udah tiap hari gitu. Kayaknya terlalu donjuan banget. Diapit ya Adrian. Iya, Ibu, ini kita kepengen fokus ngomong mengenai masalah pornografi. Sebenarnya separah atau sebahaya apa sih anak-anak ini kalau yang terpapar dengan yang namanya pornografi? Mobil jalan kenceng, tabrakan, sopirnya berdarah di sini di kepalanya. Kalau di MRI, dia mengalami kerusakan otak, dan orang yang menjadi penikmat pornografi mengalami kerusakan otak yang sama. Menurut Dr. Donald Hilton, beliau kita undang kemari tahun 2009 dan melakukan menyelenggarakan seminar dengan tema memahami dahsyatnya kerusakan otak karena pornografi dan narkoba. Nah, sebetulnya yang dibilang konten pornografi itu seperti apa sih, Bu? Karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat internet itu uncontrollable, Ibu. Iya, semua itu yang pokoknya maaf ya, ada unsur ketelanjangan dan aktivitas seksual gitu ya. Itu sudah, kalau di dalam undang-undang banyak sekali uraiannya ya, undang-undang pornografi. Tapi itulah, nah masalahnya gitu, itu sangat mudah diakses anak. Jadi gini, si para pebisnis pornografi ini menggunakan internet dengan kode 4A. Apa itu, Ibu? Oke. Pertama sekali accessible. Mudah diakses kan, siapa saja bisa. Sekarang anak siapa yang nggak punya handphone? Ya, saudara kita yang dorong gerobak, anaknya di dalamnya punya handphone juga, ya kan? Accessible, affordable. Karena bayar pulsa untuk nelpon, tapi bisa dapat pornografi kan? Ya, agresif. Jadi bukan anak yang mencari pornografi, pornografi mencari kita, ya kan? Kita salah ketik, salah itu searching untuk mata pelajaran yang keluarnya seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat agresif. Jadi kita nggak bisa salahin anak kita gitu. Kita mesti tahu dulu nature-nya mereka. Yang kelima, anonymous. Rahasia, cuman orang itu dengan Tuhannya yang tahu dia lihat apa. Jadi mereka menggunakan teknik itu yang kita mesti pahami dulu. Jadi sebetulnya gambar yang paling mungkin dianggap ini mah bukan pornografi, tapi sebetulnya punya efek detrimental tuh gambar seperti apa sih, Bu? Ya, jadi teman saya Joanne Hamilton baru berpulang ya Desember yang lalu, mengumpamakan, boleh nggak saya menggunakan ini? Boleh. Ini adalah otak bening anak kita. Lalu anak itu cuma melihat, menurut Joanne Hamilton, anak itu cuma melihat apa namanya, iklan pakaian dalam. Satu kali. Sudah berubah otaknya. 2 kali, terus aja ya. Nah ini akan, walaupun nggak berapa, tapi ini udah berubah tuh. Jadi innocence-nya hilang begitu. Iya. Nah, jadi kebersihannya, kebeningan otak anak itu sudah terganggu. Dampaknya ke perilaku anak ketika otaknya misalnya sudah tercemar seperti ini. Nah ini, jadi mereka kan pertama sekali melihat itu kaget ya. Hah? Apa? Oh, gitu kan ya. Takut, kaget, cemas, jijik, terangsang, ya kan. Nah itu masuk. Otak ini nih yang mengontrol, yang menjadi direktur kita tuh belum mateng. Kita sebut direktur lah ya, prefrontal cortex istilah ilmiahnya. Langsung karena perasaan masuknya ke pusat perasaan. Di pusat perasaan itu langsung mencetus keluarnya cairan otak yang bernama dopamin. Nah dopamin itu dia membuat orang fokus, membuat orang bergairah, ya, puas, bahagia, tapi juga kecanduan. Jadi kalau anak udah satu kali lihat, yang minta itu bukan matanya, otaknya yang minta lagi. Jadi setelah dia lihat lagi, maaf, anak nggak mau melihat, menurut Victor B. Klein, itu tidak mau melihat lagi gambar yang sama. Udah nggak bergairah, nggak terangsang lihat yang ini. Sudah disensitisasi, terjadi proses disensitisasi. Dia lihat yang lebih tinggi lagi, terus lihat yang lebih tinggi lagi. Ujungnya apa? Dia acting out. Dia lakukan. Dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Hanya untuk 2 hal.
Dia meniru apa yang dia lihat dan dia ingin tahu rasanya. Artinya memang harus ada pengawasan orang tua. Luar biasa. Nah sekarang masalah paling besar kita, jadi bencana yang paling besar adalah karena kita tidak sadar ada bencana. Bencana itu di telapak tangan anak kita pada satu buku jarinya. Jadi gadget itu, karena gadget menjadi akses anak-anak Nah sekarang bagaimana kita mau, selalu dikatakan ini, orang tua berperan penting, orang tua harusnya melakukan ini itu. Lah orang tuanya pingsan. Orang tuanya nggak tahu bahwa itu berbahaya, ya ponakannya punya, masa anak saya nggak punya, sepupunya punya. Kasih aja gitu, itu malah menjadi pintu. Nah kita juga masih lanjut Ibu Eli, kita akan jeda sejenak, lanjut lagi setelah yang satu ini.